dalam hidupku. Saat ku lemah, Kau kuatkanku. Dalam gelap Kau sinari jalanku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, tak pernah habis, tak berkesudahan. Setiap hari baru anugerah-Mu. Kau setia, Kau baik selamanya. Ketika dunia menjauh dariku, kasih-Mu tetap peluk diriku. Engkau tempat perlindunganku, menara kuat dalam badai hidupku. Tak bisa ku balas kasih-Mu, namun ku persembahkan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, tak pernah habis. Tapi kita akan berada bersama Tuhan dan naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hari-hari ini bersama Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mulai jam ibadah kami di tempat ini. Bapak, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang ada yang akan melayani di dalam ibadah ini. Dan Engkau akan memberkati Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bapak, kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan kami minta hikmat-Nya daripada-Mu. Biarkan Engkau sendiri berbicara bagi setiap kami, supaya kami mengerti apa rencana-Mu bagi kami, bahkan bagi gereja kami ini. Kami Gereja berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani. Ada haleluya. Saya percaya kita berdiri, saudaraku. Beri salam kepada saudara kita kiri. Katakan Yesus baik. Hari ini ada percaya baik Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini dalam sore. Tuhan masih memberi kita kesempatan ya untuk memuji dan membesarkan nama-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Pada siang hari kami masih Tuhan memberi kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau, Allah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang menebus kami, Allah memberi kami untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus
hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau. Kami akan memulai ibadah ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu hatiku percaya. Kalau benar
Tuhan belum menjawab. Tapi kita harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita tetap percaya, sekalipun apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan selalu ada bersama kita. Kita akan menyenangkan meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingmu, kamu katakan tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongmu, meskipun di dalam dagingku
siang hari ini Tuhan, kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami selalu tertuju hanya kepada firman Tuhan. Kami fokus dengan firman ya Bapa. Lembutkan kami Bapa, sucikan hati kami Bapa, biarlah kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang percaya kepada Amin. Silakan saudara kasih Tuhan Yesus. Iya, shalom. Kurang kencang. GS ya, kalau belum kencang berarti bukan jemaat yang semangat dan antusias ya. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kalau hari ini kita ada semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Amin. Ya, saya melihat jemaat-jemaat di Siapila ini sangat antusias dan bersemangat saudara ya. Walau keadaan hujan, walaupun ada yang sakit, tetap kita bersemangat ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Amin. Dan hari ini pada siang hari ini terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan. Sebenarnya dari kemarin saya juga ada kapan saya waktunya gitu kan. Ternyata tante kasih oke lah siap lah dia bilang gitu kan. Tapi saya waktu itu pernah minta. Kenapa saya minta di minggu keempat saudara ya? Kalau minggu keempat itu kan kita ada satu ujian, ada satu cobaan. Kenapa? Karena di bulan 4 itu semua kita memikirkan untuk hari tanggal mudanya saudara, untuk bayar cicilan, bayar ini, mumet kan saudara ya. Itu tantangan sebenarnya buat saya saudara. Bisa nggak saya untuk menyampaikan firman Tuhan di kala kita di minggu keempat, minggu terakhir atau minggu kelima ya. Itu masalah ujian. Kalau minggu pertama kita happy karena baru gajian kan ya. Nah, kita baru gajian, megang duit, semuanya udah beres, enak sih, saya udah sekian, masih lebih. Coba kalau kayak saya bekerja begini saudara, saya marketing, saya cuma mengharapkan apa? Omset. Yang paling gede apa? Kita mengharapkan hanya di omset target saudara. Kalau target kecil, otomatis akhir bulan pasti kecil saudara, semua bakal nggak tertutup. Nah itulah, makanya dalam hidup saya secara pribadi, itu Tuhan sangat menyertai saudara. Semua setiap menjelang akhir bulan Tuhan selalu mencukupkan saudara. Kadang Tuhan tolong Tuhan. Saya bilang, saya nggak mampu kalau tanpa Tuhan, ya. Karena pasaran kan sekarang mulai sepi saudara. Ya pasaran sepi, udah mau Imlek, udah mau Lebaran, ya mereka orang udah bersiap-siap. Tapi targetnya semua tertutup. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Saya punya Allah yang luar biasa atas hidup saya dan saudara juga ya. Pada siang hari ini juga saya terima kasih kepada Komandan Irwan ini yang sudah datang ke tempat kita ya. Ini teman sahabat kita di Pria Sejati ya saudara ya. Kita semua GSJ Abil-Abil, jemaat-jemaat GSJ Abil-Abil Tanjung Priok tetap harus bersemangat. Amin. Ya. Karena bukan hanya untuk pria tapi untuk wanita juga. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya ingin berbicara tentang komitmen saudara. Komitmen yang sejati. Sebenarnya tema ini akan saya sampaikan di ibadah pria Kanaan. Karena kemarin kita ibadah prianya dialihkan ke rumah duka, makanya saya angkat di permukaan ini saudara. Ya, kenapa saya angkat di permukaan ini? Nah, komitmen pria, komitmen yang sejati itu bukan hanya khusus untuk pria, tapi wanita juga harus berkomitmen saudara. Ya, karena di mana ada pria di situ pasti ada wanita. Di mana ada istri pasti ada suami. Betul lah. Ya, dalam pernikahan kita suami istri juga pasti ada namanya janji nikah saudara. Pasti ada namanya komitmen pernikahan. Ya, aku mengambil engkau dalam suka dan duka, ya, dalam kelimpahan atau kekurangan. Engkaulah satu-satunya istriku, engkaulah satu-satunya suamiku. Hanya maut yang memisahkan kita. Amin. Itu loh saudara, jadi komitmen kita kepada istri atau suami, apalagi kepada Tuhan. Enak gak kalau komitmen kita kepada Tuhan? Enggak enak komitmen kita kepada Tuhan saudara. Enggak ada enak. Komitmen kita kepada Tuhan, saudara tahu gak komitmen itu apa? Keputusan secara totalitas kita nih, penyerahan diri kita itu kepada Tuhan. Itu secara totalitas kita. Karena apa? Kalau kita penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan, mau gak mau kita harus memikul salib saudara. Kita harus ikut menjalani apa yang Tuhan lakukan, apa yang diderita oleh Tuhan. Itulah yang kita harus derita saudara. Nggak enak, tapi itulah kita yang ingin menjadi anak-anak Allah yang setia. Amin. Nah saudara itu yang dikasihi Tuhan Yesus. Banyak orang yang berjanji atau berkomitmen kepada seseorang itu memang
sangat mudah untuk diucapkan saudara, tapi jarang dibuktikan. Ketika dia berjanji, itu dalam keadaan baik-baik saja, is okay, ya, dalam keadaan keuangannya oke, semua tidak ada tekanan, semua tidak ada kesusahan, ya. Tapi ketika janji itu ada masalah dalam kehidupannya, janji itu akan pudar, janji itu akan sirna, janji itu akan tidak bisa ditepati saudara. Itulah janji manusia kepada kita, tapi Tuhan kita berjanji. Amin. Tuhan kita setia dan taat saudara. Makanya harus kita taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kita buka di Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan mengatakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin. Silakan dulu Pak Gobang, selesai. Beri tepuk tangan untuk Pak Gobang. Terima kasih Pak Gobang ya. Atas inisiatifnya Pak Gobang ya. Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Oleh karena itu saudara, enak gak kita ikut Yesus? Gak enak? Coba lihat ya. Ayat ini menunjukkan bahwa komitmen sejati bukanlah perkara yang ringan, tetapi harus ada satu, keputusan. Kedua, pengorbanan. Ketiga, kesetiaan sampai akhir saudara. Keputusan. Saudara, sebelum saya ikutkan pria sejati, ini ada saksinya di komandan kita nih, yang membawa saya untuk camp nih, ya. Sebelum saya ikut pria sejati, 2 kali komandan kita datang ke tempat kita. Dia katakan, ayo kita ikut. Tapi hati masih hati dunia saudara, masih mau enak pokoknya. Ya, masih ingin ngelayap, pulang pagi kan gitu ya. Saya berpikir, saya ambil keputusan. Malam itu saya berdoa saudara. Keputusan ini memang tidak mudah yang harus kita jalankan saudara. Karena harus apa? Harus mematikan kedagingan. Kedagingan kita, hawa nafsu, tabu, perjudian, semua boleh kita hilangkan saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya ambil komitmen ini dalam hati diri saya sendiri, yang hari ini saya berdiri di tempat ini saudara, itu semua karena komitmen saya kepada Tuhan. Karena ingin saya melayani Tuhan untuk lebih taat dan setia saudara. Demikian juga dengan saudara-saudari yang ada di sini, jemaat-jemaat GSI Philadelphia Tanjung Burung. Ya, maukah saudara berkomitmen kepada Tuhan? Kan ada lagunya kan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Yang mengikut Yesus, kita harus nggak boleh ingkar ikut Yesus saudara. Nah, kemarin juga ada pembaptisan. Ya, pembaptisan itu ada penyerahan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu setia saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kedua pengorbanan. Pengorbanan ini nggak gampang saudara. Pengorbanan ini di Matius 26 ayat 1. Matius 26 ayat 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, roh penurut tapi daging lemah saudara. Ya, tapi kalau kita mengikuti Yesus, kita berkomitmen kepada Tuhan, mengambil satu keputusan kalau kita mengikuti Yesus, itulah kita harus mematikan kedagingan kita saudaraku. Ya, jangan kita ikuti, kita buang hidup yang lama, kita kembali dengan hidup yang baru. Ya, karena kita tahu dengan kehidupan yang baru, Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita semua. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ketiga adalah kesetiaan sampai akhir di Wahyu 2 ayat 10, saudara. Yaitu adalah Yesus tidak pernah menjadikan jalan yang nyaman. Yesus tidak pernah menjadikan jalan yang nyaman, saudara. Ya, selalu pasti ada kerikil-kerikil dalam kehidupan, tantangan,
ya, rintangan yang harus kita hadapi. Itulah yang kita harus diproses demi proses dalam kehidupan. Dari lahir sampai kita tua begini, saudara, semua itu diproses, ya, sampai rambut ubaran juga, ya. Cuma Yesus bilang apa? Sehelai rambut pun tak akan jatuh bila tidak izin Tuhan, ya. Itulah Tuhan yang selalu izinkan semuanya. Tidak ada satu kebetulan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Karena yang Tuhan izinkan kita hari ini kita sampai ada, saudara. Ya, dan Yesus berkata, menyangkal diri dan harus memikul salib. Harus ada ego kita, kesombongan kita yang harus kita tanggalkan. Ya, apa yang kita sombongkan dalam dunia ini, saudara? Ya, kemarin saya menurut kita bersama-sama kita melayani pendeta api Lompas, ya, saudara, ya. Saya di situ juga pas saya live, ya, saya memikirkan bahwa inilah kehidupan. Ya. Ternyata disitulah Tuhan mempertunjukkan kita, inilah kematian yang harus kita lihat. Kamu tidak apa-apanya tanpa aku. Nah, Tuhan ada mengatakan lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke pesta, ya. Nah, berambut pesta, saudara. Nah, itulah Tuhan ingin menunjukkan sesuatu dalam kehidupan kita ini, ya. Tidak ada kekuatan. Ketika kita minta kepada Tuhan, kita bisa menjalankan proses hidup ini sampai hari ini, saudara. Ya, kita bisa untuk melakukan semua apa yang kita inginkan, itu semua karena Tuhan. Ya, ada kenyamanan yang harus kita korbankan, saudara. Coba kenyamanan kita yang tadinya kita bisa tidur siang ini, hari ini kita datang ke tempat ini, kita menyembah, memuji Tuhan dengan semangat dan antusias. Saya percaya kalau jemaat-jemaat GSI Abdillah Tanjung Bulu ini penuh semangat dan antusias. Amin. Jadi kemudian bagi nama Tuhan Yesus, saudara, komitmen selalu menuntut harga, saudara. Harga itu ya ini, keputusan, pengorbanan, dan kesetiaan sampai akhir. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus, seringkali kita mengira bahwa komitmen itu adalah soal perasaan. Nah, ini yang menjadi gagal dalam hidup kita, saudara. Kenapa kita selalu gagal dalam hidup kita berkomitmen kepada Tuhan? Kita orang percaya, kita percaya pada Yesus. Oh, Yesus mah, lu nggak usah cari. Nah, ini ada kesaksian, saudara. Pernah saya waktu itu kuliahin, pokok saya bukan kuliahin, yang namanya kita ngebilangin. Saya bilang begini, kamu harus cari Tuhan Yesus, cari wajah Yesus. Oh, wajah Yesus dicari. Yesus kan ada di hati. Ya begitu, betul sih, memang secara rohani, memang Yesus memang ada di hati kita, betul kan? Tapi pertanyaannya, apakah kita ada di hati Tuhan? Ya, apakah kita ada di hati Tuhan? Karena apa? Karena kalau Yesus memang ada di hati kita, kita percaya memang ada Tuhan yang selalu menuntun kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, iblis pun percaya dan mereka pun gentar dan takut. Sedangkan manusia selalu mendukakan hati Tuhan, selalu mengecewakan hati Tuhan. Kalau kita sama-sama percaya kepada Tuhan, kita sama juga dengan iblis. Ya, tapi iblis gemetar. Ya, tapi kita rasanya kita mau menantang, kita mau menguji Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, inilah kita sebagai orang percaya, kita harus membuat Tuhan tersenyum. Nah, itu temanya Pak Harun. Tuhan tersenyum ya kemarin, saudara, ya. Masih ingat ya Tuhan tersenyum ya? Kalau Tuhan sudah tersenyum kepada kita, berarti hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan. Ya, hidup kita sudah menjadi berkat untuk semua orang. Makanya Tuhan tersenyum. Ini memang perasaan nih. Bisa ke Pak Gembala nih. Kamu, misalnya Pak Gobang, nanti ini ya pembaptisan, ya pembaptisan atau Pak Gobang untuk melayani. Ntar lagi deh Pak, ini besoknya minggu depan Pak Gobang, ayo melakukan pelayanan. Nanti aja deh Pak, 3 kali dipanggil. Setelah 3 kali dipanggil, Pak Gobang cuma juga dalam hati Pak Gobang, gue gak enak nih Bapak Gembala nih, karena Bapak Gembala suka ngasih omong ngasih ini atau memperhatikan saya. Yaudah saya ikutlah. Tetapi ketika pada waktu perasaan beliau aman, perasaan beliau penuh semangat, ya itu akan menjadi, karena kan proses menjadi jenuh atau bosan, ya dia akan kembali lagi tuh. Dan komitmen yang Pak Gobang janjikan pada Pak Gembala, ya Pak Gembala saya mau pelayanan, itu akan pudar, saudara. Itu akan sirna. Itu namanya komitmen yang namanya komitmen perasaan, tapi komitmen yang sejati.
kita melayani dengan taat dan setia. Amin. Nah, Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita hari ini ada seseorang yang menyakiti hati kita, apakah kita sama seperti Yesus sampai mati? Apakah kita merasakan seperti Yesus yang sudah diludahi, yang sudah dicambuk, ya, yang sudah dirajam? Jauh, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, ketika engkau disakiti seseorang, ketika engkau disinggung orang, itu masih seberapa yang engkau sakiti, saudara. Ya, engkau masih aman, engkau masih tidak sampai terluka seperti Yesus, sampai mati dirajam di kayu salib. Bayangkan, saudara, inilah teladan Yesus bagi kita sebagai pengikut Yesus yang harus kita teladani seperti Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, komitmen sejati adalah keputusan, bukan perasaan. Ciri-ciri komitmen sejati yaitu 1, tetap setia meski ada tantangan. Ya, komitmen sejati itu tetap setia meski ada tantangan. Dalam pelayanan ada tantangan nggak? Ada. Banyak dalam pelayanan juga banyak. Dalam keluarga ada nggak? Ada. Dalam pekerjaan ada. Setiap manusia yang hidup di bumi ini pasti ada namanya tantangan. Ya. Tapi ketika tantangan itu ada, bagaimana kita meresponi tantangan itu? Ya. Bagaimana kita meresponi yang Tuhan menyertai kita sehingga tantangan itu kita bisa lewati, kita maju ke depan, kita melangkah ke depan, kita lewati tantangan belakang. Ya, tantangan yang di belakang kita sudah lewati. Ya, sampai hari ini mungkin bagi saudara-saudaraku, maaf, akhir bulan, sampai ketemu akhir bulan, ya, saudara masih bisa sehat, saudara bisa dicukupkan. Selalu ada Tuhan yang akan memberi melalui siapa saja. Sampai hari ini saudara masih bisa makan kan? Amin. Masih bisa kita bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Nah, di dalam pelayanan itu juga pasti ada tantangan, saudara. Dalam keluarga, tetap setia para pasangan hidup. Ya, kadang-kadang pasangan hidup kalau dalam keluarga kan pasti ada proses hidup, ya. Mau keluarga kayak anak, saudara, siapapun itu pasti ada tantangan-tantangannya, saudara. Ya, ketika kita menghadapi tantangan itu dengan merespon, dengan merendahkan hati kita, dengan pemikiran yang dari Tuhan, dengan Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, semua tantangan itu kita pasti lewati. Ya, jangan saudara remehkan hari ini gua bisa karena gua, hari ini gua bisa karena kekuatan gua, hari ini gua bisa karena uang gua. Jangan, saudara. Semua Tuhan yang sudah memberikan, semua berkat yang Tuhan sudah diberikan kepada saudaraku, itulah yang Tuhan inginkan saudara tetap setia dan taat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak mencari orang hebat di awal, saudara. Ya, Tuhan tidak mencari orang hebat di awal, tapi Tuhan mau mencari orang yang taat sampai akhir. Yang tadi sudah dikatakan di mana tadi? Nah, ini Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati. Nah, kita kan masih hidup, masih banyak proses yang harus kita jalankan, masih banyak maksud Tuhan di balik kehidupan kita secara pribadi, ya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita berkomitmen kepada Tuhan, ya, disitulah Tuhan mempunyai satu rencana dalam hidup kita, yaitu rencana kebaikan, ya, untuk hidup kita untuk yang ke depan. Nah, yang kedua adalah berani membayar harga, yaitu pengorbanan kita, saudara. Ya, pengorbanan kita ketika kita misalnya pengorbanan kita ini, saudara, kita harus mematikan semua kedagingan kita. Ya, enggak lah saya bilang, enggak lah saya rumah jadi orang baik sekarang, ya. Puji Tuhan, saya bilang kalau kamu bisa bilang saya orang baik, memang saya sudah berubah. Karena perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan, saudara. Kalau di Camp Pria Sejati, perubahan bukanlah satu perubahan, itu yang harus kita pegang, loh, saudara. Jangan kita ikutkan karena kita gengsi, kita diajak, kita ditarik, kita, ya sudah saya katakan, kita harus ada komitmen secara pribadi. Kalau memang kita sudah mau komitmen, kita harus berubah, kita harus mengikuti Yesus.
Itu harus kita tekuni, itu harus kita teladani perjalanan Yesus. Ya, walaupun dia mati di kayu salib, walaupun saya belum meninggal, tapi saya melayani Tuhan. Saya komitmen dengan diri saya. Ada perubahan, bukan satu perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, tanpa pengorbanan, komitmen hanya slogan belaka. Tahu ya maksudnya ya? Kalau kita berjalan, kita melakukan ikut ibadah, kalau kita nggak komitmen kepada Tuhan, kita nggak mencari Tuhan, kita cuma hanya diajak, aduh gue enak gembala lah, gue gereja ibadah aja lah. Apa yang mau hasilkan dari ibadah nanti, saudara? Kalau engkau cuma hanya berkomitmen dengan perasaan, kita semua berbicara dengan komitmen kita. Sehari-hari kita sudah berkomitmen ya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan saya ingin ibadah. Hari ini Tuhan saya ingin mencari Engkau. Hari ini Tuhan saya ingin Roh Kudus menjamah saya. Itu komitmen kita. Tapi ketika kita beribadah dengan pemikiran gue gak enak mau ke gembala, gue gak enak mau wakil gembala, gue gak enak mau pelayan-pelayan terus, gue ikut aja lah. Yang penting gue nongol aja di sini, nongol di gereja. Jangan saudaraku, ya kita kan maunya berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, siapa yang mau berakar, bertumbuh dan berbuah angkat tangannya? Ya, kita semua pasti mau beri-beri bagi nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya contoh nih, contoh komitmen yang sejati adalah siapa? Ayub. Ketika Ayub anaknya meninggal, hartanya habis, ya, tapi dia tetap setia, dia tidak menyalahkan Tuhan, saudara, karena dia tahu, ya, Tuhan pasti memulihkan kehidupannya dengan 100% dengan iman yang sejatinya. Dia tetap fokus kepada Tuhan, karena dia tahu Allah adalah sumber kekuatan bagi dia. Amin. Itu siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego suruh menyembah patung emas Nebukadnezar, saudaraku, ya, dia tidak mau, saudara. Padahal hukumannya apa? Dibakar, buat singa. Buat itu Daniel. Perapian yang membara 7 kali lipat, saudara. Ya? Perapian, saudara, 7 kali lipat panasnya, saudara. Coba. Tapi ketika dia tidak menyembah kepada Nebukadnezar, dimasukkanlah dia ke dalam perapian, ditambah lagi 7 kali lipat, sehingga dia punya ininya, prajuritnya, saudara, yang mengambil dia itu aja belum nyampe di sana aja udah hangus, saudara, udah terbakar. Tetapi Nebukadnezar dan Abednego, coba lihat, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dengan kesetiaan Abednego, dengan dia berkomitmen kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong dia. Apa yang terjadi? Ada satu malaikat di sebelahnya, saudaraku, yang akan menaungi dia. Ya, ini kesetiaan, berbicara dengan komitmen kita kepada Tuhan. Ya, apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, harus kita penuh bersyukur. Ya, hari ini kita bisa makan aja, kita bersyukur. Hari ini kita bisa beribadah, kita bersyukur. Ya, hari ini pokoknya segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita tetap harus kita bersyukur. Amin. Terus ya, setia sampai akhir, tidak mudah mundur, saudara. Terkadang dalam pelayanan juga kita banyak persoalan dalam pelayanan. Ya, banyak yang tidak kuat karena apa? Karena imannya yang belum bisa bertumbuh, masih goyang, akarnya nggak ada. Ya, karena kalau dia sudah berakar, dia bertumbuh, sekalipun dia digoyangkan, dia nggak bakal tercabut, saudara. Nah, saudaraku, saudara pernah membaca pohon korma? Pohon korma kalau di Arab, dia itu tumbuhnya, tau nggak? Benihnya itu ditanam, lubangnya ditutup, batu besar. Ketika dia berakar, dia nggak muncul ke atas karena ada batu, akarnya nancep ke bawah. Ketika akar itu ke bawah, terus ke bawah, dia mencari air, mencari sumber air. Karena apa? Di Mesir tuh, di padang gurun tuh air langka, saudara. Tidak ada nama, air itu jauh berapa meter. Ketika dia tumbuh menemukan air, dia berakar, dia tumbuh, saudara. Sehingga batu yang besar aja bisa keangkat, saudara. Ya walaupun dia nggak geser, tapi dia bisa selip. Itu pohon korma, loh, saudara. Begitupun kita harus seperti pohon korma, saudara. Kita harus berakar dulu. Kita cari sumbernya. Sumbernya ada Tuhan Yesus.
Amin. Sumbernya Dialah segala sumber. Karena kita tahu Tuhan adalah sumber segala sumber. Ketika kita mencari sumber kepada Tuhan, kita berakar iman kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah, menghasilkan buah-buah roh namanya ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi orang bertahan sampai kesudahnya akan selamat, saudara. Karena kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tempat berbuah di dalam kehidupannya. Nah, saudara, ini ciri-ciri komitmen yang sejati. Dia akan berbuah di dalam kehidupannya, ya. Kalau dia sudah berbuah, kehidupannya yang sudah diubahkan, karakternya yang sudah dibentuk, karakter yang sudah diubahkan, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Tolong dibacakan Pak Sudung. Tapi Ya silakan. Donatnya 2 Pak Bang. Yuk silakan donatnya 2. Ayo Pak Bang berdiri. Galatia 5 ayat 22. Donatnya apa ya? tetapi buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Amin. Beri tepuk tangan dulu Pak Bambang. 2 kali Pak Bambang dapat donat. Ya, ciri-ciri komitmen sejati yang berbuah di dalam kehidupannya, yaitu buah-buah roh, kasih, kesetiaan. Ya, kepada siapa? Kepada kita, kepada keluarga, ya, kepada semua orang. Ya, jangan untuk kita sendiri. Kalau untuk kita sendiri namanya kita serakah, kita egois. Kita harus namanya berbagi, ya. Karena sehingga hidupnya bisa berdampak untuk orang lain. Dan dia tulus, saudaraku, dan bukan untuk berpura-pura. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, kalau kasih kita cuma hanya pura-pura, memang dia nggak tahu, tapi Tuhan melihat. Tuhan yang tahu, saudaraku. Ya, jangan kasih itu hanya berpura-pura, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita umat Tuhan panggilannya untuk tidak takut dan tetap teguh, meskipun menghadapi penderitaan, kesulitan, badai kehidupan. Karena itu kita tahu Allah setia menjamin janji-janjinya. Amin. Amin. Kok aminnya ragu ya? Lagi, amin. Aku suruh makan ngantuk. Ya, kesimpulannya ini, saudara. Ya, artinya. Nah, kita baca dulu deh. Kita baca Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, saudaraku ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Sekalipun semuanya gagal, ya, sekalipun semuanya dalam kegagalan dalam kehidupan kita, ya, aku tetap bersukacita di dalam Tuhan. Artinya kita bersyukur. Amin. 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 Ya, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kesimpulannya begini, saudara. Komitmen sejati bukan tentang seberapa indah kita memulainya, ya, bukan seberapa kita memulainya, ya, tetapi seberapa setianya kita menyelesaikannya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Karena Tuhan tidak mencari orang sempurna, ya. Tuhan tidak mencari orang benar. Tuhan mencari orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa, tidak ada orang yang benar. Ya, itulah nanti Tuhan akan bentuk kita. Nah, Ia mencari hati yang mau setia. Nah, kita inilah jemaat-jemaat GSJAP Haleluya Tanjung Burung yang mau setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Ya, saudara, kita harus tetap setia, saudara. Walau keadaan, rintangan, halangan yang menghalangi kehidupan kita, tapilah itulah yang Tuhan mau kita dibentuk dan diproses. Mau diproses? Amin. Kata komandan kita, mau diproses tapi jangan protes. Ya, kita bangkit berdiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.
untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Ini kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami berkomitmen untuk kami tetap setia dan untuk kami tetap taat kepada-Mu ya Bapa, sehingga kehidupan kami hanya berkenan kepada-Mu Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami berjalan menurut apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami butuh kekuatan daripada Yesus. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Biar kami dapat melangkah, untuk kami dapat melalui dalam rintangan kehidupan kami, dalam kesulitan kami.
kami dapat lalui bersama Engkau. Terima kasih Bapa atas firman pada siang hari yang menguatkan kami Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya. Silakan kembali mempersilakan. Komitmen merupakan satu fondasi yang sangat penting dalam kita membangun relasi, baik itu sesama kita manusia, apalagi dengan Tuhan. Sebetulnya bikin komitmen itu gampang-gampang susah. Yang susahnya, saudaraku, sebetulnya adalah ketika kita membuat satu komitmen dengan Tuhan. Ini hati kita masalahnya nggak stabil. Maka tadi firman Tuhan katakan bahwa komitmen itu bukan perasaan. Karena kalau ikut perasaan kita kadang-kadang jatuh bangun, saudaraku. Lagi semangat melayani Tuhan terus semangat sekali. Tapi ada kalanya kita down, kita nggak semangat. Nah itu persoalannya. Nah bagaimana kita tetap harus menjaga, yaitu tetap fokus kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang menjelang sore hari ini boleh mengingatkan kita dalam pemimpin kita kepada Tuhan, dalam membangun komitmen kepada Tuhan, kita tetap fokus. Masalah-masalah boleh ada, tapi tetap kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Saudara, terima kasih sekali lagi Pak Dedi untuk pelayanan. Tuhan memberkati. Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh Kau baik. Kau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap pegang komitmen dalam kesetiaan ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, kita puji Tuhan sudah terbentuk 3 kakak kelompok keluarga alam namanya, ya di Selebaran, di Tanjung Burung, dan di KM. Dan ini baru pertama kita mulai di awal tahun 2026. Nanti di Bapak yang baik, untuk hari di mana kami boleh mengalami perjumpaan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Pak Dedi ya Bapak. Mari Tuhan Yesus pakai terus hamba-Mu lebih lagi ya Bapak. Kemanapun melayani pekerjaan-Mu, kami percaya akan ada tanda-tanda ajaib penyertai pelayanannya. Terlebih Engkau yang memperhitungkan semua jerih payahnya Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan usaha untuk istri anak-anaknya, pelayanannya Tuhan akan semakin Tuhan pakai lebih dahsyat lagi ya Bapa. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, untuk gembala kami Tuhan, untuk Pak Kimsan beserta keluarga. Terima kasih buat gembala yang baik Tuhan. Gembala yang Tuhan percayakan dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesuatu yang terjadi Tuhan yang Tuhan izinkan di hari ini, kami akan melihat Tuhan yang kami tidak pernah mundur dengan situasi yang terjadi di hari-hari ini. Baik itu gempa, baik itu banjir maupun penderitaan, kami akan tetap setia mengiringi Tuhan sampai akhir hayat nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap firman-Mu ada kebenaran. Ajar setiap pribadi kami Tuhan,
Kami tergerak dan melihat setiap kerinduan kami bahwa suara Tuhan ada di mana-mana, di setiap tempat di mana kami bekerja. Suara Tuhan ada di saat kami melangkah. Sebab itu, biar engkau tetap berdiri di atas setiap kebenaran firman Tuhan pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan pulang, Tuhan Kau mau menyertai. Kau memberkati hatinya ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Arahkanlah hati dan pikiran. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan juga memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia